Istilah gender sendiri diciptakan untuk membedakannya dari jenis kelamin secara biologis. Jenis kelamin mengacu pada kriteria fisiologis dan biologis seperti alat kelamin, hormon, serta kromosom. Sementara itu, gender mengacu pada konstruksi sosial atas peran, perilaku, aktivitas, serta atribut yang ditentukan masyarakat dan dianggap tepat untuk jenis kelamin tertentu. Kita melakukan gender ketika menempatkan jenis kelamin sebagai dasar dan pembeda. Saat bayi lahir, hal pertama yang dilakukan dokter adalah melihat alat kelaminnya. Tindakan ini tidak ada hubungan dengan kepentingan medis, melainkan bagian dari doing gender tadi. Dalam interaksi individual, masyarakat belajar apa yang diharapkan, melihat apa yang diharapkan, serta bertindak dan beraksi dengan cara yang diharapkan. Dengan demikian, secara serempak kita dikonstruksi dan dipertahankan atas perintah gender. Proses melakukan gender termasuk hubungannya dengan subordinasi perempuan telah menjengkram kuat, dilegitimasi peraturan dan undang-undang, ilmu pengetahuan, kebijakan, serta nilai-nilai yang diciptakan masyarakat. Dalam struktur sosial ini, tujuan gender adalah membangun perempuan sebagai kelompok yang berada di bawah laki-laki. Norma-norma gender dan harapan-harapan yang ditegakkan melalui sanksi informal atas perilaku gender yang dianggap tidak pantas oleh kelompok, serta melalui hukuman secara formal oleh pemilik otoritas. Maka kita paham kesenjangan gender bukan akibat dari jenis kelamin, fisiologi, hormon, dan kecenderungan genetik. Ketidaksetaraan gender adalah produk dari konstruksi sosial di masyarakat. Ia tidak bisa diselesaikan sebatas dengan memberi kesempatan. Cara pandang kita harus berubah. Kesetaraan bukan hanya hak, tapi kebutuhan. Tidak ada batasan pada apa yang dapat dicapai oleh perempuan. Mereka memiliki kekuatan, bakat, dan kontribusi yang tak terbatas untuk dibagikan dengan dunia. Energi bersih adalah energi yang memiliki risiko rendah baik dari segi sosial, kesehatan, maupun lingkungan. Energi bersih ini juga sering disebut sebagai energi baru terbarukan. Penggunaan energi bersih ini membantu mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan dari energi fosil yang selama ini kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Karena ketersediaan energi fosil semakin terbatas, sehingga diperlukan keanekaragaman sumber daya energi agar ketersediaan energi terjamin. Perpres nomor 5 tahun 2006 dan UU nomor 30 tahun 2007 mendorong arah kebijakan energi nasional untuk mengurangi pemakaian bahan bakar fosil dan mengembangkan energi terbarukan sebagai bauran energi atau energi mix. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan komitmen Indonesia dalam transisi energi bersih dalam utilisasi EBT sejalan dengan poin ke-7 dari SDGs, yaitu Affordable and Clean Energy. 3 teknologi utama yang dimaksimalkan dalam proses transisi energi bersih ini adalah carbon capture and storage, solar photovoltaik, dan bioenergi. Dari ketiga teknologi transisi yang tadi disebutkan, solar photovoltaik atau solar panel merupakan teknologi yang bisa membantu masyarakat. Solar photovoltaik merupakan teknologi yang dapat mengkonversikan panas matahari menjadi energi listrik. Teknologi ini sangat ramah lingkungan, tetapi terdapat minus dari teknologi ini, yakni modal yang dikeluarkan untuk teknologi ini cukup besar. Positif dari pemakaian teknologi ini dapat mengurangi pencemaran udara akibat masyarakat yang menggunakan listrik dari pembangkit listrik tenaga batu bara. Efeknya adalah berkurangnya tagihan listrik yang digunakan di rumah dan akan menjadi lebih hemat ke depannya. Air bersih dan sanitasi yang layak adalah kebutuhan dasar yang penting bagi setiap manusia. Tidak bisa dipungkiri bahwa keberadaan air sangat penting untuk menunjang aktivitas kita sehari-hari. Namun, tidak semua orang, khususnya di Indonesia, mendapatkan air bersih ataupun layanan sanitasi. Salah satu kasus yang terjadi yaitu di daerah Kabupaten Kebumen yang mengalami kesulitan air bersih. Bahkan mereka pernah mengalami kekeringan selama lebih dari 3 bulan. Saking parahnya, warga di sana itu harus membeli air ke tetangga yang memiliki stok air. Dari kasus-kasus yang telah terjadi, pemerintah sudah seharusnya mementingkan air bersih dan mengirimkan bantuan ketika terjadi kerusakan. Dan kita sebagai masyarakat pun bisa ikut berkontribusi dalam menghemat air supaya tidak terpakai secara berlebihan.